Misalnya ibu beli baju baru. Kalau baju kan tidak baru itu. Lalu ibu kalau mau ganti kita udah dekor. Kalau tanya ibu, apa? Ya udah komentar apa? Aja jujur. Desi Anasari, pokoknya Desi Anasari jangan kemana-mana. Jangan ada bulu atau Desi Anasari ada. Tetapi tidak kalau Pak sedang ibu itu boleh tuh. Apa sih ibu itu tuh demi menyenangkan hati apa? Beliau lucu, ya kan? Misalnya Pak, aku baru pagi mana baru, ya kan? Hampir ibu laki-laki ibu kan? Baru apa mantap, wangi. Boleh tuh, asal bahagia ya kan, boleh. Tetapi lain daripada itu tidak boleh ya, berbohong itu dosa besar. Gini, kenapa pembohong didatangi setan? Karena begini ibu, setan itu ingin memastikan orang ini tidak berubah status. Karena setan ingin orang ini mati dalam status pembohong. Karena kata Nabi, ada hadis riwayat, riwayat Bukhari Muslim, iyyakum wal kadzib, segera tinggalkan bohong. Kata begitu, tinggalkan bohong. Kenapa? Karena bohong itu yahdi ilal fujur, dia akan mengantarkan orang ke dosa besar. Wal fujur yahdi ilal nar, dan dosa besar pasti ke neraka. Dan seseorang tidak berbohong kecuali dia akan terus dikirim menjadi pembohong, dan Allah pada akhirnya mencatatkan dia mati dalam status pembohong. Dan ini yang diinginkan setan dari kita. Kalau bisa awakku tidak berubah status. Yang ini bahwa kalau berbohong ibu, awak akan menutupi bohong-bohong dengan bohong-bohong yang lain. Coba misalnya apa? Ini kan orang buta kok cuma bohong gitu. Ya. Telepon dulu aku, gimana nih? Kamu sedang di luar kota. Oh, dari apa di rumah? Kamu sedang di luar kota. Oh, di mana tuh? Di Pekanbaru. Oh, betul, saya cuma menuju pada aku tadi. Benar oke. Lagi 2 hari, betul saya. Menuju ke rumah itu. Oh, kalau ngapain? Ya sama anak-anak pakai bohong. Nak sambil tanya, tapi berhubung sekali itu sifat bohong. Makanya kata Nabi, kalau engkau sudah mulai berbohong, maka akan dapat bohong, dan Allah akan catatkan engkau mati dalam status pembohong. Dan kalau dia sudah dicatat mati dalam status pembohong, maka sudah pastilah teman setan. Makanya di surat Al-Baqarah itu kan teman setan, orang pembohong, orang munafik disebut setan ya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu inna ma'akum ya. Wa iza khalau ya amanna ya, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna, wa iza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum itu. Jadi orang munafik itu disebut setan. Wa iza khalau ila syayatinihim, bila mereka berkumpul dengan setan-setan mereka. Kenapa orang munafik disebut setan-setan? Karena setan dan orang munafik sifatnya sama, bohong. Innal munafiqina lakadzibun, orang munafik itu pembohong, dan setan itu pembohong setan itu. Makhluk yang paling pembohong itu setan. Itu makanya ada hadis Bukhari ya, ketika Abu Hurairah menangkap pencuri. Yang ceritanya, jadi Abu Hurairah disuruh menjaga Baitul Mal. Dulu ada Baitul Mal, dapat penyimpanan harta umat Islam, kas negara. Terus jaga itu, karena dulu tenda-tendanya bisa orang kalian masuk ambil dari, dan ada gudang baru jiwa dia pokok awal gitu. Abu Hurairah dikasih tugas jaga malam. Nah di tengah malam datang pencuri, ditangkap. Membana-bana minta laporan ibu lah. Jangan juli usulnya tak apa-apa, tak apa-apa.
namanya salah, mengadu ke Nabi Rasulullah malu atau orang Cilo kata kemana-mana yang tidak lapar itu lah janji ya kalau Cilo itu ibu aku malah pensiun kata Nabi nanti malam dia datang lagi itu dia bohong kata Nabi malam kedua pun ibu tipu lagi jam yang sama tipu lagi dia takut lagi iya kan Nabi karena kalau janji nak Cilo jam dia mau mana-mana boleh ibu pak mau apa kalau lapar pak kalau janji ya kalau Cilo lepas apa kalau yang pengen lah ibu lah aja banyak yang sudah coba datang bisa datang lagi ya Rasulullah dia ibu lagi tapi malam tadi mana-mana yang sekolah menangi minta tolong lapar ibu lah kalau janji kalau Cilo kalau lapar kata Nabi besok malam ibu lagi itu beruntung malam ke ibu lagi belum takut mana tak kena lapar lah beruntung kecilnya mau tak kau saya ajarkan kalimat tapi lapar dulu kalau engkau mau melepaskan saya ajarkan kau kalimat itu yang kalimat itu akan menjaga engkau dari bahaya dan tidak akan didatangi setan itu kata yang kita kata pencuri Abu Hurairah ya partner sampai masa engkau ajarkan saya kalimat itu apa katanya iza awaita ila firashika bila engkau sudah beranjak ke tempat tidurmu sudah di atas tempat tidurmu kalau boleh bacalah al-kursi katanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm la yaqrabanna syaitan maka dusti setan tak akan berani mendekat sampai pagi. Kalau lepas besok pagi datang ke Nabi ya Rasulullah yuk datang orang makan balik Abu takut tapi mana-mana minta Nabi tapi malam tadi kejadiannya nyajar aku kalimat supaya Nabi yang kalau dibaca katanya tak akan mendekati setan apa itu kalimatnya kata Nabi katanya sebelum tidur baca ayat kursi setan tak akan datang ke kita kata Nabi sadaqah dia benar ma'anahu kazibun sekalipun dia adalah pembohong besar yang kali itu dia benar kata Nabi tapi tidak ada pembohong kata Nabi tidaknya Abu Hurairah tidak tahu siapa yang datang yang kau nakal yang mengajarkan ayat kursi kata Abu Hurairah saya tahu kata Nabi zakat setan itulah setan jadi kalau ada boleh bertanya siapa mengincian setan takut jual kursi setan mana iya nah hanya sekali itu setan jujur sekali itu karena setan itu berbohong dan orang kalau suka berbohong setan paling bahagia itulah kenapa setan selalu mendatangi orang ini tiap hari untuk memastikan dia tidak lupa status sampai mati dia akan dicatat sebagai pembohong itu yang diinginkan setan itu makanya kata Nabi jangan berbohong karena berbohong itu akan lanjut bohong dan engkau akan mati dalam status pembohong karena setan akan mengawal terus orang sama aku jujur kok mahal jujur ya. Ini bohong kok yang bicara adalah dari pucuk sampai ke bawah bohong sesuatu nah ada yang bisa dipancing kecil ya kan itu setan akan memastikan ya orang ini mati status pembohong gitu. Nah itu satu ya bohong. Ustaz tanya dulu ya, setan yang turun tadi maksudnya apakah setan jin, setan manusia, atau yang iblisnya itu? Gimana tuh membedakan? Itu satu. Yang kedua, tadi kan bahwa setan itu turun kepada pembohong. Jadi kalau kita dapat pemimpin pembohong, tentu nanti akan membahayakan. Setanlah yang memimpin pemimpin kita tadi itu. Maka rusaklah bangsa ini kalau pembohong jadi pemimpin. Ya dah. Ini kaitan dengan politik Pak Ustaz. Politik katanya dinamis. Dinamis itu artinya besok sekarang ya, besok bisa tidak. Sekarang lawan, besok bisa berendah kawan. Bagaimana kita seperti itu memahami Ustaz? Nah, yang pertama setan yang mana yang turun? Ya kalau setan turun ya setan dari bangsa jin. Karena jin itu di langit. Jin itu di langit. Itu makanya ketika kiamat datang kata Allah
Fasa'ika, maka matilah man fis samawati wa man fil ard, penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk bumi kita nih, hewan manusia. Penduduk langit ada malaikat dan jin. Jin itu bangsanya setan itu dari jin. Nanti baca di surat Al-Kahfi 40 itu. Ya, di surat Al-Kahfi 40. Ya, jadi fafasaqa an amri rabbi wa kana minal jinni. Ya, iblis itu dari bangsa jin. Ya, iblis bangsa jin. Ya. Surah Al-Kahfi 40 dan 50. Jadi setan itu pasukan iblis. Jadi setan itu yang bekerja. Iblis itu GM-nya, General Manager. Yang iblis tidak ke lapangan. Dia ngatur saja tuh di kantor. Ini laporan. Iblis itu juga banyak. Ayo satu Pak, iblis satu. Iblis satu. Makanya iblis itu tidak ada kata jamaknya. Selalu dalam bentuk tunggal iblis. Tapi kalau setan ada tunggal ada jamak. Syaitan tunggal, sayatin jamak. Yang turun tadi sayatin. Yang ke Nabi Adam syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitan, jamaknya sayatin. Sayatin dan setan ini itu pasukan iblis. Iblis itu moyangnya. Iblis ini bangsa jin yang dulu awalnya patuh kepada Allah. Yang membangkanglah jadi iblis. Itu pasukannya, anggotanya, turunannya setan. Nah, yang turun itu yang di langit itu. Karena langit itu ada malaikat, ada jin yang membangkang namanya setan. Dia turun di langit. Oh, secepatnya. Itu makanya orang yang dimasukkan jin dan setan di ruqyah namanya. Ruqyah itu dinaikkan balik. Raqabah itu naik. Jadi ruqyah itu dinaikkan balik jin itu. Yakin balik. Jadi jin dan setan. Ya. Itu yang dulu selalu tiap hari dia dulu memastikan si bapak ini tidak berubah status sebagai pembohong. Jaga terus kebohongan, dijaga terus sampai dia mati dalam status pembohong. Ya setannya itu lah. Ya, memang setan itu ada bangsa jin dan manusia. Berarti setiap pembohong ini juga jadi setan, karena setan sebagai pembohong. Berarti yang suka berbohong juga setan. Makanya minal jinnati wan nas. Setan itu ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Kalau yang pembohong dari bangsa jin namanya setan, yang pembohong dari bangsa manusia ini setan juga, setan manusia namanya. Saya tirul insi namanya. Itu. Jadi kalau kita dapat pemimpin pembohong, maka kita dipimpin oleh setan. Iya, itu artinya. Iya, makanya gini. Makanya gini. Coba nanti Bapak Ibu baca di surah Al-Ahzab ya. Ini ada peringatan Allah ya. Di surah Al-Ahzab ayat 67-68. Tapi di ayat 66-nya itu ketika mereka masuk neraka. Jadi manusia masuk neraka itu. Di manusia berteriak-teriak. Al-Ahzab ya. Al-Ahzab 66-67-68. Manusia berteriak-teriak masuk neraka itu, menyesali dirinya. Apa yang disesali dirinya? Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kata manusia, ya Tuhan, dulu kami patuh ikut pemimpin-pemimpin kami yang membohongi kami. Kami patuh saja walaupun mereka berbohong, hingga kami sesat jalannya karena kebohongannya. Tidak ada pemimpin yang membohongi rakyatnya, tapi kita patuh sehingga sesat. Yang menyesatkan siapa? Setan kan? Kan yang menyesatkan manusia setan, ya enggak? Di sini ada yang menyesatkan manusia juga. Fa'adalluna sabila, mereka menyesatkan kami. Siapa? Pemimpin yang suka berbohong. Berarti itu sama dengan setan tadi. Kalau pertanyaan, kalau kita dapat pemimpin yang bohong, apakah kita dipimpin setan? Iya. Kan kata manusia, pemimpin kami telah menyesatkan kami. Itulah fa'adalluna sabila. Mereka itu pemimpin-pemimpin kami dulu, mereka yang menyesatkan kami. Yang menyesatkan kita kan setan.
Jangan gitu. La'ughwiyannahum ajma'in, saya akan menyesatkan manusia. Ya. Makanya apa kata surat Yasin? Walaqad adalla jibilan kasirannya. Nah, afalan takunu takilun kan? Setan telah menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Jadi setan itu kerjanya apa? Menyesatkan manusia. Nah sekarang ada lagi yang menyesatkan manusia, pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, yang setiap kebijakannya penuh kebohongan, kepalsuan, tapi orang patuh seperti setan. Kita kan patuh kepada pemerintah setan. Orang yang patuh itu berarti sudah masuk golongan. Lagi ya mati sama-sama neraka. Nah disitulah mereka ya Tuhan, kasih pemimpin-pemimpin kami yang pembohong ini azab 2 kali lipat. Azab pertama karena dia salah dan berbohong, azab kedua karena menjadi sebab kami sesat. Kata Allah, ya semua akan diazab sesuai kesalahannya, tapi untuk pemimpinnya akan dapat azab 2 kali lipat plus wala'al anhu laknan kabiran, mereka akan mendapat laknat pula, laknat yang besar. Kayak kira pemimpin-pemimpin pembohong itu. Maka yang caleg-caleg yang dulu pada janji-janji, tolong penuhi semua janji itu. Salah kok Pak. Ya. Yang calon wali kota ini mah, tolong janji ke pramilih. Bapak-bapak ibu kalau dulu memilih si anu, tahu-tahu kita berutuh saja di batu lah, berlepas diri. Ya Allah, dulu aku milih satu, menurut aku juga ijtihad aku nyelok baik, nyoba berpihak ke agama, tapi kemudian salah jalan begini, aku ada satu lagi, aku berlepas diri. Kalau dapat masuk semua aku jadi betul. Kalau apa kalau memilih ulang, berarti apa menyerahkan keputusan. Berarti keputusan itu keputusan apa? Kenapa serahkan keputusan apa ini? Nah itu milih apa? Dia tidak akan bisa memutuskan sesuatu kalau apa dan lagi wewenang dulu. Berarti keputusannya keputusan apa itu? Kalau salah itu keputusannya berlepas dirilah segera. Ya Allah, saya berlepas diri dari dia. Jangan hubungkan lagi saya dengan dia. Apapun kebijakannya, saya ikut lagi. Satu ini ibu punya kucian. Kucian itu kalau punya ibu melopet-lopet kaki aduh orang tak kaji barang lalu ibu dan ini dia ada bersuh ibu lagi rusuh, ibu bayi kawan ibu ke orang lalu dengan kurung. Bapak itu milih ibu. Ini tidak bisa lapis dari ibu. Mengadil ibu salah ibu, mengadil ibu kurung. Dan itu ibu kalau ingin bebas, antar ke begitu lapis kalau area bebas kok. Ya Allah, kuncianku gak ada urusan gak boleh. Lapis. Apapun yang terjadi di kuncianku ada bagaikan gak boleh kan? Gak boleh lapis. Kalau begitu sejak hari itu apapun yang dikerjakan kuncianku ada urusan tidak akan catatan. Namanya bapak berlepas diri. Itu penting itu Pak. Apa tuh kalau memilih pemimpin, siapa memilih? Ini salah jalannya Pak, jadi ikuti. Berlepas diri, karena yang mengikuti pemimpin yang begitu nanti sama menjalankan. Makanya mereka berteriak, beri pemimpin kami ini azab 2 kali lipat. Kalau iya, engkau peserta selamat dari azab, kau saudara juga. Jadi kalau bagi tanya, apakah pemimpin yang pembohong itu kita sedang dipimpin oleh setan? Iya, kenapa? Sifatnya sama. Setan menyesatkan manusia, pemimpin pembohong juga menyesatkan rakyatnya. Makanya fa'adallu nasabila tuh di surah Al-Ahzab ayat yang ke-67. Nah itu baru satu kelompok yang didatangi setan sampai mati. Siapa? Pembohong. Makanya bohong itu bohong itu jauhi sejauh-jauh. Jujurlah. Kebanyakan tipu tadi saya beli bohong. Lain bertipu pun tak boleh. Ya. Karena jadi orang sudah hampir banyak penutup, sudah hampir banyak pembohong.
makanya dihindari. Nah, itu baru satu ya, pembohong. Yang penyanyi belum lagi. Nantilah di hari Sabtu besok ya, kita lanjutkan. Kenapa setan datang ke penyanyi? Berarti dulu ya, nyanyi kok. Nanti harus sudah ya. Jangan kamu sambil dulu. Barangkali jangan kerja nanti ada pembahasannya, ada kecuali nanti. Yang itu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti di Sabtu besok saya ingat sambungannya. Ya, kita lanjutkan besok saja pertanyaannya di Sabtu berikutnya. Tutup dan doa kafalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.